Shalom, halo sahabat lensa kita, apa kabar? Jumpa lagi di podcast lensa kita bersama saya, Ruth Hartono. Lensa kita adalah podcast singkat yang mengangkat tema-tema menarik dan relevan, dibahas melalui berbagai sudut pandang dengan para narasumber yang tentunya berbeda. So, tetap di sini, lensa kita, pembawa damai sejahtera. Pada episode kedua kita ini masih akan berbicara tentang resolusi tahun baru 2021 dengan dasar firman Tuhan dari Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, untuk itu telah hadir di studio narasumber kita, Bapak Yohanes Hafid Haryawan. Bapak Yohanes Hafid Haryawan, selamat datang Pak. Selamat datang juga. Saya panggil Pak Wawan saja ya Pak. Selamat datang biasanya di lensa kita Pak Wawan. Apa kabar ini? Baik Bro. Wah Pak Wawan, sejak tadi Bapak hadir di sini saya lihat nih kok Bapak di tahun baru ini tambah ganteng dan gagah aja Pak. Tambah gemuk. 11, 12 sama Anjasmara itu loh Pak. Benar. Oke Pak Wawan, langsung saja kita ingin mendengar kira-kira apa yang bisa Bapak ceritakan atau sharekan kepada kita semua sahabat lensa kita yang berhubungan dengan ayat yang baru saja kita baca dari Matius 6 ayat 33 itu Pak. Ya, baik Bu Ruth, kalau saya boleh mengartikan ini adalah tentang bagaimana kita boleh mengutamakan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Baik dalam kehidupan yang kita lakukan, bahkan yang kita pikirkan, itu semua aspeknya adalah keutamaan Tuhan, karena kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Yaitu dari sudut pandang saya Bu Ruth, ya, kalau saya bisa menyampaikan begitu. Itu ya, mengutamakan Tuhan. Betul. Nah Pak Wawan, ya, tentunya banyak sekali pengalaman Bapak ya. Bapak ini kan multi talenta begitu ya Pak. Nah kira-kira apakah ada pengalaman yang bisa diceritakan kepada kita sahabat lensa kita yang berhubungan dengan ayat tersebut Pak? Ya Bu Ruth, saya akan sedikit bercerita tentang kehidupan pekerjaan saya Bu Ruth. Jadi kalau dulu saya adalah harusnya meneruskan apa yang diusahakan oleh orang tua saya, tetapi karena pilihan yang harus dipilih, kalau saya mengikuti usaha yang dilakukan oleh orang tua saya, maka hari Minggu saya tidak ke gereja Bu. Ya, maka dari itu saya akhirnya memilih dan memutuskan untuk saya bekerja di tempat yang lain, dan saya bersyukur puji Tuhan sampai saat ini saya masih bisa bekerja Bu Ruth, ya, dengan segala keberadaan saya sampai saat ini Bu Ruth. Jadi kalau pilihan yang saya pilih, saya yakin Tuhan akan memproses dan akan memberikan yang terbaik. Begitu Bu Ruth. Utamakan Tuhan dulu ya Pak, betul, pekerjaan. Betul. Oh ya Pak Wawan. Ya Bu Ruth. Kita flashback sebentar ya Pak ya ke tahun siap. yang lalu, tahun 2020. Kira-kira ada nggak Pak mungkin hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan atau mungkin juga kesalahan yang Bapak sempat lakukan baik pada diri sendiri, pada keluarga, pekerjaan ataupun pelayanan. Nah Pak, kalau ada, kita semua pengen dengar nih Pak. Ya Bu Ruth, saya itu orang yang kurang bisa membagi waktu dengan baik Bu Ruth, karena saya berada pada keluarga, pelayanan dan pekerjaan. Seringkali apa yang saya utamakan itu berdasarkan keinginan saya Bu. Jadi tidak skala prioritas. Jadi seringkali terjadi bentrok di antara pelayanan, bahkan keluarga, bahkan pekerjaan. Ya saya ingin 2021 bisa lebih baik Bu tentang pembagian waktu ya Bu. Gitu Bu. Oke, menarik sekali. Nah Pak Wawan, ya Bu Ruth, selain penampilan fisik kita, ya tentang penampilan kita ataupun kesehatan kita yang harus lebih oke tentunya di tahun yang baru ini. Nah pasti ada juga hal-hal lain yang menjadi resolusi, menjadi keputusan atau tekad Pak Wawan di tahun ini, tahun yang baru ini, baik bagi diri sendiri, keluarga, pekerjaan ataupun pelayanan mungkin Pak. Ya, ini
keinginan ya Bro, saya kok pengen ya Bro di 2021 ini, ya ini simpel sebenarnya Bro, tapi saya pengen lakukan ini Bro. Jadi saya bisa membaca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Oke. Jadi ini kan butuh ketekunan Bro. Betul, Jadi Pak. saya mau belajar tentang Konsistensi, ketekunan itu. ya. Betul Bro. Itu Pak? Iya, yang itu jadi saja Bro. resolusinya Saya luar biasa, sahabat lensa pengen kita. itu aja Bro. Itu tadi resolusi ya Pak Wawan ya. Iya, iya, Nah, iya. sekarang ini Pak, harapan apa? Harapan apa yang ingin Bapak capai bagi keluarga, pekerjaan ataupun pelayanan? Nah, bagi keluarga, pekerjaan ataupun pelayanan Bapak, kira-kira apa Pak harapannya? Semua orang, bahkan kalau ditanyai saat ini Bu, pandemi ini segera berakhir, itu adalah harapan paling besar, Pak, gitu ya Bro. Sama. Ya, tapi ini adalah satu hal realita yang harus kita jalani Bro, bahwa kita hidup di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Seringkali tentang kedekatan, seringkali tentang keakraban, dan seringkali tentang rasa yang ada itu terbatasi oleh karena situasi dan Betul kondisi. Pak, Ya. menahan diri ya Pak. Ya betul. Ya, harapan saya adalah ya situasi akan segera membaik untuk saya dan keluarga saya. Kami bisa memiliki hubungan yang terus baik, dan Betul. ya semakin hari semakin hubungannya semakin intim dengan Tuhan, begitu aja Bu. Oke, Itu termasuk adalah- tambah momongan nggak ini Pak? Tidak Guru, terima kasih, dua saja. Sahabat lensa kita, asik sekali pembicaraan kita. Tetapi sayang, harus kita akhiri sampai di sini. Terima kasih Ya, Bu. untuk Pak Anjas, untuk Pak Wawan yang sudah bersedia hadir bersama dengan kita dari Ya, Bu. tempat yang sangat jauh ya Pak ya, 200 untuk meter, Bu. berbagi pengalaman dan juga harapan dengan kita semua. Tuhan Yesus kiranya akan terus memberkati keluarga, pekerjaan dan juga pelayanan. Terima kasih, amin Bapak. Guru, amin. Terima kasih juga untuk seluruh sahabat lensa kita dimanapun berada yang sudah setia bersama kami. Tetap jaga kesehatan, taat pada protokol, selalu berdoa bagi bangsa dan juga orang-orang tercinta. Saya Ruth Hartono, sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.